Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak Miss semuanya? Masih dalam keadaan sehat kan? Nah, kita lihat sekarang ini cuaca semakin tidak mendukung ya. Kadang panas, kadang hujan, nanti siang-siang panas terik, tiba-tiba nanti sorenya hujan deras ya. Jadi Miss harapkan anak Miss sekalian jaga kesehatan ya. Nah, hari ini kita akan membahas bab baru nih. Bab baru nih hari ini kita ya. Bab baru membahas tentang aljabar. Nih. Adakah anak Miss yang tahu sebelumnya apa itu aljabar? Tahu nggak? Pasti belum ya, karena aljabar ini belum kita pelajari di SD. Hanya di SMP ini ada. Nanti kelas 8, kelas 9 juga masih dibahas di aljabar ini ya. Oke, nah. Ada pepatah mengatakan nih, kalau tak kenal maka tak sayang kan. Nah, jadi belajar pun juga seperti itu. Kita kenalan dulu nih, aljabar itu seperti apa sih aljabar? Nah, setelah kenal baru kita bisa membahas soal-soalnya. Kita kenali dulu apa yang dimaksud dengan aljabar itu, bagaimana konsepnya, baru kita bisa mengerjakan tugasnya atau soalnya. Nah, oke, langsung saja nih. Atau anak Miss setelah melihat ini angka-angka ini ada kuadrat, ada X dan Y, biasa anak Miss nih kalau misalnya udah melihat X kuadrat, Y kuadrat, udah pusing duluan nih ya. Jangan pusing-pusing. Kalau sama Miss Dina belajarnya enjoy, udah gitu nggak terlalu banyak hafalan, langsung dia ke topiknya, langsung ke konsepnya, langsung kita ulas soalnya ya. Oke, check it out. Nah, apa sih aljabar itu? Bentuk aljabar itu seperti apa sih? Ini dia bentuk aljabar nih. Ini namanya bentuk aljabar. Nah, di aljabar ini yang perlu kalian kenal ada tiga kata ya. Yang pertama ada namanya koefisien ya. Saya buat namanya koefisien. Ada koefisien. Kemudian ada namanya lagi variabel. Satu lagi ada namanya konstanta. Apa sih itu Miss? Nih ketiga-tiganya ini apa sih ini ya? Apa sih ini? Pasti kalian nggak tahu kan? Nah, koefisien, variabel, dan konstanta ini kalau dalam pengertian di buku kalian itu sangat panjang ya, panjang. Koefisien adalah bla 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 bla, variabel, konstanta juga seperti itu di buku. Nah, kalau sama Miss cukup satu kata aja yang perlu kalian ingat ya, nggak perlu panjang-panjang. Koefisien itu kalau dalam aljabar yang perlu kalian ingat, koefisien itu angka ya, angka. Kemudian variabel tuh huruf itu yang A, B, C, D ya, huruf. Kemudian konstanta itu angka tanpa huruf. Nah, jadi setelah kalian mengetahui apa itu koefisien, apa itu variabel, apa itu konstanta, dari bentuk aljabar yang di atas yang Miss buat ini, kalian pasti sudah bisa menentukan mana koefisien, mana variabel, mana konstanta. Ayo kita langsung kerjain ya. Ayo. Nah, lihat. Dari 2x kuadrat tambah 6y pangkat 3 dikurang 4, mana koefisiennya? Langsung kita buat di sini ya. Ini jawabannya ya. Mana angka dari sini? Angka. Nah, jadi koefisien itu angka yang sebelahnya ada variabelnya. Jadi ini dia, 2 dan 6 ya. Berarti koefisien dari bentuk aljabar ini 2 dan 6. Paham ya? Nah, selanjutnya untuk variabel itu hurufnya. Mana dia huruf dari bentuk aljabar di atas? Ini dan ini ya, berarti X. Kita buat juga pangkatnya. X kuadrat, Y pangkat 3. Jangan kalian buat hanya X doang ya, enggak. X kuadrat kalian buat X kuadrat, Y pangkat 3. Oke, ngerti ya? Kemudian konstanta itu yang mana? Tadi katanya angka tanpa huruf. Ini dia paling ujung nih ya. Mana dia konstantanya? Berarti kita buat konstantanya negatif 4. Nah, kalau dalam aljabar negatifnya itu kita ikutkan nih, negatif ya. Jadi kalau misalnya nanti di sini nih 2x kuadrat kurang 6y pangkat 3, berarti nanti di sini kalian buat 2, negatif 6. Oke. Nah, sudah kenal kan apa itu koefisien, variabel, dan konstanta? Sangat mudah menentukannya. Mudah dong ya, pasti kalian tahu semua angka apa, huruf yang bagaimana pasti tahu ya. Nah, kemudian Miss ada contoh soal. Cukup 2 contoh soal di sini ya. 2 contoh soal. Yang pertama, ada 6x
kurang 2Y tambah 7B. Coba kalian tentukan mana koefisiennya, variabelnya, dan konstantanya. Cukup mudah ya. Mudah kan? Mudah. Lihat, koefisien tadi apa? Angka. Mana angkanya? 6. Kemudian negatif 2. Kemudian 7. Udah selesai? Sudah. Variabel mana? Lihat yang ada huruf-hurufnya. X, Y, B. Kemudian konstantanya mana? Ada nggak konstanta di sini? Nggak ada ya. Kalau misalnya soalnya nggak ada konstanta, nggak usah kalian buat ya. Kalian gini aja, sip. Berarti nggak ada. Oke, kita lanjut contoh soal nomor 2. Contoh soal nomor 2 sama yang ditanya sama. Koefisien itu apa? Angka. Mana angkanya? 2. Oke, ayo sebutin. Berapa setelah itu? 4. Oke. Ayo, mana lagi? Ini negatif 3. Oke, ayo, mana lagi? 4. Oke ya. Jadi 2, 4, negatif 3, dan 4 koefisiennya. Variabelnya mana? Ayo. X, mana lagi? X kuadrat, X pangkat 3, Y. Nah, lihat. Untuk anak mis semua, walaupun di sini X semua nih ya. Ada X, ini sebenarnya pangkat 1. Kalau pangkat 1 nggak ditulis. Ada X kuadrat, ada X pangkat 3, sama-sama X. Tapi sebenarnya ini beda ya. Yang ini pangkat 1, ini pangkat 2, pangkat 3. Jadi harus kalian buat, walaupun pangkatnya berbeda ya. Konstantanya ada nggak? Oh, konstantanya nggak ada juga. Oke? Nah, paham ya untuk koefisien variabel dan konstanta sudah paham? Sudah paham ya? Oke, nah sekarang setelah kita mengetahui aljabar itu apa, koefisien itu apa, variabel dan konstanta itu apa, nah sekarang kita belajar tentang suku sejenis dan suku tak sejenis. Lihat, dari kata-katanya saja namanya juga sejenis ya. Kita juga ada sejenis. Misalnya Miss ini perempuan, sejenis sama siapa? Sama perempuan juga dong ya. Miss sejenis sama perempuan sama perempuan. Kalau kamu misalnya laki-laki nih, laki-laki sejenis sama laki-laki. Nah, sama juga seperti ini. Ya, sejenis seperti apa sih, Miss? Nah, untuk menentukan sejenis di aljabar ini, nah kalian harus dipahami ini. Yang harus dipahami adalah untuk menentukannya, kalian harus tahu yang sejenis itu adalah yang variabel dan pangkatnya harus sama ya. Jadi untuk menentukan suku yang sejenis itu variabel dan pangkatnya harus sama. Nah, lihat contoh di sini ya. Lihat contoh di sini. Ada contoh dua contoh yang saya buat. Lihat, ada 2xy tambah 7x kuadrat y dikurang 8xy ditambah 5x kuadrat y. Nah, sekarang kalian tentukan mana suku-suku yang sejenis. Kalian lihat. Nah, lihat suku yang pertama di sini. Tadi di atas sudah saya tentukan di sini. Yang namanya suku sejenis itu dia harus variabelnya sama, kemudian pangkatnya harus sama. Lihat xy di sini. Ada nggak yang sama dengan xy di sebelah kanannya? Coba kalian lihat. Nggak ada. Oh, ada ya. Lihat. XY sama dengan XY, berarti dia sejenis. Lihat, berarti untuk suku yang sejenis, yang pertama ada, mana dia, Miss? Ini 2XY dan 8XY. Karena ini negatif, kita buat negatif 8XY. Paham sampai sini? Nah, lihat. Setelah itu, ada nggak lagi suku yang sejenis? Lihat suku yang kedua. X kuadrat Y. Mana yang sama dengan X kuadrat Y? Ternyata di ujung ada yang sama, berarti ada dua suku yang sejenis. Kita buat lagi di sini. Lihat, kita buat di sini. 7x kuadrat Y. Sama mana? Sama ini. Dan 5x kuadrat Y. Sangat mudah kan? Mudah banget dong. Nah, lihat. Suku yang sejenis seperti ini. Variabel dan pangkatnya sama. Nah, untuk suku yang tak sejenis macam mana, Miss? Yang namanya tak sejenis itu berarti nggak sama ya. Kalau nggak sama nanti nggak usah kalian tulis. Oke? Nah, contoh yang kedua, kalian lihat dulu suku yang pertama. 3AB, mana yang sama dengan AB? Ah, ini sama dia. Ini dengan ini sama-sama AB. Berarti kita buat di sini 3AB dan
8AB. Ada lagi nggak? Lihat, oh ada ternyata ya. Ini sama ini. Berarti ada dua suku yang sejenis. Mana aja? Negatif 7A kuadrat dan negatif 14A kuadrat. Oke, sampai sini paham? Paham ya? Mudah? Mudah. Nah, kemudian nanti ada sebagian buku juga bertanya seperti ini. Nah, dari bentuk aljabar seperti ini nih, ada berapa sukunya? Nah, untuk menentukan ada berapa jumlah suku lebih gampang lagi. Macam mana Miss caranya? Tinggal kamu hitung saja. Ini suku pertama, suku kedua, suku ketiga, suku keempat. Berarti ada berapa sukunya? 1, 2, 3, 4. Ada 4 sukunya ya. Ya. Kemudian nomor 2, ada berapa sukunya Miss? Kalian hitung. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti sukunya ada 5. Oke. Nah, sampai sini dulu materi kita tentang aljabar, khususnya di perkenalan bentuk aljabar. Seperti apa sih aljabar itu? Nah, oke, sampai sini dulu materi yang kami sampaikan. Assalamualaikum semuanya.